pagi Sobat Veritas, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi bersama Suara Veritas Santa Maria Cirebon. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan percayakan pada kita semua dan untuk kita boleh jalani bersama. Kita bersyukur pula karena masih diberi anugerah nafas baru untuk menyambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Pada pagi ini, Tuhan hendak menyapa kita semua melalui firman dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa talenta saya? Jadi bacaan hari ini berkaitan dengan apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga yang dibungkus dalam perumpamaan adanya seorang tua yang memberi sejumlah talenta berbeda kepada para hamba untuk modal usaha. Seperti yang kita sudah baca tadi pada Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Ini juga terdapat di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 12-26. Dalam Injil Matius dipakai istilah talenta, sedangkan Injil Lukas dipakai istilah mina. Menurut Kamus Alkitab, satuan uang mina itu senilai 100 dinar, sedang talenta itu senilai 6.000 dinar. Dan 1 dinar adalah upah 1 hari kerja di zaman Yesus. Kedua versi tersebut digunakan dalam ajaran Yesus dalam konteks pengadilan akhir zaman, di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup dan pekerjaan kita. Ini ada ditulis di dalam Matius bab 24 dan bab 25. Kita semua diberi oleh Tuhan talenta atau mina kita masing-masing yang perlu kita kelola. Bukan masalahnya kita memperoleh 1 atau 2 atau 100 talenta. Tetapi apakah kita berani bertanggung jawab atas pengelolaan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Talenta kita artikan sebagai bakat yang melekat dalam diri kita. Ada juga yang mengartikan sebagai sekumpulan karakteristik alamiah seseorang yang merupakan akselerator, faktor yang mempercepat penguasaan keterampilan seseorang, serta mendorong munculnya performance yang luar biasa. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa talenta itu seperti kecerdasan seseorang dalam aspek-aspek tertentu. Karena Tuhan memberi kita masing-masing talenta atau bakat itu berbeda-beda, maka kita perlu mencari tahu atau minta bantuan ahli untuk menemukan jawaban. Kira-kira saya ini diberi talenta apa sama Tuhan yang harus saya kelola dengan baik agar berbuah berlipat-lipat ganda dalam hidup ini sebagai murid Yesus. Dan kita sebagai ciptaan Allah dianugerahi talenta tertentu. Berarti karena tujuan kita
diciptakan adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Maka hasil talenta atau kecerdasan yang kita kelola juga untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan demi kesejahteraan kita bersama. Hasil dari talenta yang kita kelola bukan untuk pamer, apalagi untuk mencari keuntungan pribadi dan menipu sesama kita. Kalau talenta yang kita terima, entah berapapun, kita pergunakan demi AMDG. AMDG adalah kepanjangan dari Ad Maiorem Dei Gloria, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah untuk keagungan Allah yang lebih besar. Tentu kita akan termasuk hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan mengundang kita untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan-Nya. Ini yang tertulis di dalam Injil Matius bab 25 ayat 21 sampai 33. Sebagai akhir renungan pagi hari ini, ada pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apa talenta saya? Apakah saya sudah bertanggung jawab akan talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan menjadi hamba yang setia? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami.